Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang Bapak banggakan, sahabat semuanya? Bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, kita akan berbicara serta belajar mengenai karakteristik negara ASEAN. Nah, ASEAN itu merupakan kawasan di Asia Tenggara yang terdiri dari beberapa negara ya. Ini kawasan ASEAN, di sini ada 11 negara ya. Ada Myanmar, ada Thailand, ada Kamboja, Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Filipina, Brunei Darussalam, dan terakhir Timor Leste. Nah, yang akan kita lihat adalah ciri serta karakteristik negara ASEAN yang meliputi luas wilayahnya, letak negara secara astronomis, ibu kota negara, jumlah penduduk, bentuk pemerintahan, bahasa resmi, hari kemerdekaan, iklim, dan mata uang negara ASEAN. Nah, yang pertama, ini adalah negara Indonesia. Ya, Indonesia merupakan negara yang memiliki luas paling besar di kawasan Asia Tenggara. Ya, kalau kita lihat ini wilayah Indonesia dari Pulau Sabang ya, di sini ada Pulau Sabang, pulau kecil, di wilayah Pulau Sumatera, dan terakhir ada Merauke ya di kawasan Pulau Papua. Ini merupakan negara yang paling luas. Sedangkan negara-negara yang lainnya, ini Malaysia, ada Vietnam, ini lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan Indonesia. Nah, Indonesia sendiri luasnya itu sekitar 1.904.569 km persegi. Nah, ibu kota negaranya adalah Jakarta. Letak astronomisnya 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur barat. Nah, mata uangnya adalah rupiah. Populasi penduduknya ini kurang lebih 260 juta jiwa. Di jumlah penduduk yang paling banyak di kawasan Asia Tenggara. Bentuk pemerintahannya adalah republik, bahasa resminya bahasa Indonesia. Hari kemerdekaannya adalah 17 Agustus 1945. Negara ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia karena terdiri dari ribuan pulau, besar maupun kecil. Pulau yang paling besar adalah Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Papua, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jawa, serta ribuan pulau-pulau kecil lainnya yang ada di sekitarnya. Negara Indonesia ini dilintasi oleh Katulistiwa, dan banyak sekali kelebihan-kelebihan dan keanekaragaman dari bentuknya yang dilalui oleh dua sirkum, yaitu Sirkum Pasifik dan Mediterania, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Yang saat ini pun banyak sekali gunung api yang masih aktif ya di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayah Indonesia ini rawan sekali terjadi gempa, terutama gempa tektonik. Nah, yang kedua adalah negara Malaysia. Negara Malaysia lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan Indonesia. Luas wilayahnya hanya 330.803 km persegi. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, letak astronomisnya di 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan. Dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur ya. Sangat sempit sekali ya, sangat kecil sekali negaranya dibandingkan dengan Indonesia. Mata uangnya adalah ringgit, jumlah populasinya lebih dari 31 juta. Ya, kalau tadi Indonesia itu 260 juta, ini 31 juta. Berarti hampir sekitar 9 kali lipat ya jumlah penduduknya. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan.
Bahasa resmi negara Malaysia adalah bahasa Melayu. Hari kemerdekaannya 31 Agustus 1957. Nah, Malaysia terdiri atas dua kawasan utama, yaitu Malaysia Barat yang diliputi bentukan pegunungan, dan Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa-rawa serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Nah, ini adalah negara Malaysia. Yang ketiga adalah negara Singapura. Ini negara lebih kecil lagi, yang mana negara ini awalnya adalah bagian dari negara Malaysia. Luas wilayahnya ini hanya 721,5 km. Ibu kotanya adalah Singapura. Nah, mata uangnya dolar Singapura, penduduknya kurang lebih 5 juta jiwa ya. Bentuk pemerintahnya republik, bahasa resminya adalah bahasa Inggris. Nah, kalau kita lihat, perhatikan, luas wilayah Singapura itu hampir sama dengan kota Jakarta. Jakarta itu luas wilayahnya 664 km persegi. Berarti tidak terlalu jauh bedanya dengan kota Jakarta. Namun, negara ini merupakan negara tersibuk di kawasan Asia Tenggara karena dilalui oleh berbagai macam jalur perdagangan antara Asia Timur dan Asia Barat. Nah, yang keempat adalah negara Thailand. Ibu kota negara Thailand adalah Bangkok. Mata uangnya baht. Penduduknya itu kurang lebih 68 juta jiwa. Bentuk pemerintahannya kerajaan, bahasa resminya bahasa Thai. Hari kemerdekaannya, nah, yang unik dari Thailand adalah negara ini tidak pernah dijajah oleh negara lain. Thailand memiliki topografi berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai di bagian tengah, dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan, serta bukit di sebelah utara. Daerah yang menjadi pusat kegiatan itu dataran rendah, yaitu di daerah aliran sungai Chao Phraya. Nah, yang kelima adalah negara Vietnam. Nah, secara geografis, negara Vietnam ini terdiri dari beberapa bagian. Ada daerah pegunungan di wilayah utara, ada delta Sungai Merah, barisan pegunungan Annam yang berhubungan dengan wilayah Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Nah, di Vietnam juga banyak sekali daerah-daerah yang subur karena dialiri oleh Sungai Mekong di bagian selatan Vietnam. Nah, ibu kotanya adalah kota Hanoi, mata uangnya dong, bentuk pemerintahannya Republik Sosialis, dan bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Nah, berikutnya negara Filipina. Filipina memiliki luas wilayah 300.000 km. Ibu kotanya ada di kota Manila, mata uangnya peso, penduduknya lebih dari 104 juta jiwa. Bentuk pemerintahannya republik, bahasa resminya Tagalog. Nah, ini Filipina, ini merupakan negara kepulauan hampir sama dengan Indonesia, namun jumlah pulaunya lebih sedikit dibandingkan dengan negara Indonesia. Di Filipina ada dua pulau yang besar, yaitu Pulau Luzon di sebelah utara dan Pulau Mindanao di sebelah selatan. Filipina juga memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif. Mengapa? Karena Filipina dilalui oleh deretan pegunungan Sirkum Pasifik. Negara yang ketujuh adalah negara Vietnam. Ibu kotanya Nay Phi Dao. Mata uangnya Kyat. Jumlah penduduknya 55 juta jiwa. Bentuk pemerintahannya republik. Bahasa resminya adalah bahasa Burma. Hari kemerdekaannya pada 4 Januari 1948.
Negara Myanmar terbentuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Leta, Bukit Chin, dan pegunungan Arakan Yoma yang diliputi oleh hutan-hutan yang sangat lebat. 8. Negara Kamboja. Negara Kamboja beribu kota di Phnom Penh. Mata uangnya riel, penduduknya lebih dari 16 juta jiwa. Ya lebih sedikit ya dibandingkan negara-negara yang lainnya. Bentuk pemerintahannya republik, bahasa resminya bahasa Khmer. Selanjutnya bentuk wilayah Kamboja menyerupai piring. Di bagian tengahnya terdapat dataran besar Tonle Sap. Sedangkan bagian tepi dibentuk oleh deretan pegunungan. Negara ini dilalui oleh daerah aliran sungai Mekong. Sehingga Sungai Mekong ini merupakan sungai yang paling penting di negara Kamboja. 9. Itu negara Brunei Darussalam. Nah, luas wilayahnya yaitu 5.765 km persegi. Ibu kotanya di kota Bandar Sri Begawan. Ini mata uangnya dolar Brunei, penduduknya 400.000 jiwa. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan dan bahasa resminya bahasa Melayu. Nah, Brunei terdiri atas dua wilayah yang terpisah, yaitu wilayah barat dan wilayah timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Brunei Barat merupakan dataran rendah yang berawa-rawa. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas dan wilayah ini terdapat di Teluk Brunei. Ini negara yang sangat makmur ya dari segi masyarakatnya, walaupun kecil tapi rakyatnya banyak yang sejahtera. 9 adalah negara Laos. Negara Laos merupakan negara yang ada di kawasan Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Berarti wilayah negara Laos ini tidak memiliki laut ya. Dia dikunci oleh daratan-daratan di sekitarnya. Ibu kotanya Vientiane, luas wilayahnya 236.800 km persegi. Mata uangnya adalah Kip Lao. Bentuk pemerintahannya republik, bahasa resminya bahasa Lao. Ini negara Laos ya. Negara yang dikunci oleh wilayah daratan di sekitarnya karena tidak memiliki lautan atau pantai. Yang ke-11 adalah negara Timor Leste. Timor Leste merupakan wilayah yang awalnya bagian dari wilayah Indonesia, namun pada tahun 1999 Timor Leste memisahkan diri dari negara Indonesia dan membentuk negara sendiri. Awalnya ketika menjadi bagian dari provinsi di Indonesia namanya Timor ya. Tapi ketika sudah merdeka namanya Timor Leste. Luas wilayahnya 15.410 km. Ibu kotanya di kota Dili, mata uangnya dolar, populasinya kurang lebih 1 juta jiwa ya. Mungkin sekarang sudah bertambah karena memang wilayahnya sangat kecil dibandingkan dengan wilayah negara-negara Asia Tenggara lainnya. Bentuk pemerintahannya republik, bahasa resminya adalah Timor, serta penduduk Timor Leste merupakan campuran suku bangsa Melayu dan Papua. Mayoritas di sana itu agamanya Katolik ya, serta sisanya ada Protestan, ada Islam, serta Buddha dan Hindu dan aliran kepercayaan juga. Kalau di Indonesia, di Malaysia, Brunei itu mayoritas penduduknya beragama Islam. Nah, mungkin itu materi untuk mengenal karakteristik
negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.